Halo Kilau Film. Kita akan bahas sebuah film yang saya nggak yakin ini film vampir atau sebuah virus ya. Karena sebenarnya vampir di sini diceritakan secara menarik dan diperlakukan seperti virus yang dihandle seperti penyakit yang tidak boleh sampai menular di umat manusia. Di mana setting film ini di pesawat dan seorang ibu yang menjadi vampir ini tidak mau kevampirannya yang dianggap penyakit sampai menyebar. Dan sialnya, di pesawat itu ada teroris cerdas juga yang mau bajak pesawat. Jadi vampir versus teroris, ya bisa bilang begitu. Judulnya Blood Red Sky. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok tentara yang sedang mempersiapkan keamanan di sebuah bandar udara. Tak lama kemudian sebuah pesawat terlihat mendarat dengan sempurna. Para tentara tersebut terus siaga mengamati pergerakan yang ada di dalam pesawat. Kemudian terlihat seorang anak laki-laki turun dari pesawat tersebut dengan membawa boneka teddy bear-nya. Setelah itu terlihat pula seorang pria berada di kokpit. Pria tersebutlah yang mengendarai pesawat karena telah diketahui bahwa sang pilot telah tewas. Tentara tersebut menyuruh pria yang berada di dalam pesawat untuk mengikuti perintahnya karena ia menyangka bahwa pria tersebut adalah teroris yang membajak pesawat. Kemudian scene berpindah kepada seorang anak laki-laki bernama Elias yang selamat dari pesawat. Elias kemudian dibawa ke suatu ruangan dan teringat kejadian yang menimpa dirinya atau flashback, memperlihatkan Elias yang berada di sebuah bandara yang sedang membawa koper seorang diri. Pada saat seorang petugas bertanya kemana orang tuanya, Elias menjawab bahwa ibunya akan menyusul. Setelah itu Elias menelpon ibunya yang bernama Naja. Mereka akan melakukan penerbangan ke New York untuk menjalani terapi yang akan dilakukan oleh Naja. Hal itu dilakukan karena ia mengidap penyakit misterius yang mengharuskannya untuk minum obat setiap hari. Tak lama kemudian, Naja datang dan bertemu dengan Elias. Pada saat Naja sedang di kamar mandi, Elias bertemu dengan seorang pria bernama Farid yang membantunya mengangkat koper. Setelah menunggu beberapa waktu, mereka pun bergegas pergi naik ke pesawat. Pada saat di perjalanan, Naja membuka sebuah buku diari yang di dalamnya terdapat foto keluarga kecilnya. Kemudian Naja pun terlihat sesuatu di badan suaminya yang bernama Nikolai. Dan Elias pun melakukan perjalanan pada malam hari dan sedang turun salju. Namun di tengah perjalanan mobil mereka mogok. Karena kerusakan mobil yang cukup berat, Nikolai bukan untuk mencari bantuan, sedangkan Naja di dalam mobil bersama Elias. Dan scene pun beralih kembali ke pesawat. Seorang pria yang sedang mengutak-atik laptopnya tiba-tiba memanggil pramugari karena akses internetnya terputus. Pria tersebut tidak terima atas jaringan yang tidak stabil karena dia merasa perusahaan penerbangan menjamin layanan internet tanpa gangguan. Namun tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari belakang pesawat karena seorang penumpang tidak mau menuruti perintah pramugara untuk duduk. Namun tiba-tiba pramugara yang bernama Iqbal ini mengeluarkan pisau dan menghajar penumpang tersebut. Setelah itu Iqbal keluar dan menghadap para penumpang dengan baju dan wajah yang berlumuran darah karena telah membunuh seorang penumpang dengan sadis. Regal kemudian mengeluarkan pistol sehingga membuat para penumpang panik. Ternyata pesawat yang Naja dan Elias naiki dibajak sekelompok teroris. Kelompok teroris tersebut kemudian menyuruh seluruh penumpang untuk pergi ke belakang pesawat tanpa membawa apapun. Teroris-teroris tersebut membius salah satu pilot hingga tewas dan meminta imbalan uang kepada para penumpang jika mereka ingin selamat. Salah satu teroris bernama Yuri merobek karpet pesawat dan mematikan sistem yang terhubung dengan bandara agar keberadaan mereka tidak terlacak. Kemudian teroris menyuruh para penumpang agar meletakkan tangannya di atas kursi. Elias yang merasa penasaran membuka buku panduan pesawat yang berada di kursi depan. Setelah melihat buku tersebut yang merasa jika mereka dapat bersembunyi, setelah itu Elias kemudian berlari ke arah kabin. Melihat tindakan yang dilakukan oleh Elias, Naja berusaha untuk mengejarnya. Namun hal tersebut tentu saja membahayakan dirinya, sehingga Iqbal menembak Naja.
Salah satu teroris kemudian membawa Elias kembali ke tempat duduknya dan menyuruh Elias agar tetap diam dan menemukan sebuah tas obat punya Naja yang berisi obat-obatan dan lalu mengambilnya. Pada saat Naja tersadar, ia kembali teringat kejadian pada saat dirinya sedang melakukan perjalanan yang sudah lama menunggu Nikolai yang tak ujung kembali. Naja pun memutuskan untuk mencari Nikolai. Naja menyusuri hutan yang penuh dengan salju sembari membawa Elias yang pada saat itu masih bayi. Setelah berjalan cukup jauh, Naja menemukan sebuah rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di dalam ia menemukan darah yang berceceran. Lalu dia pun mengikuti arah jejak darah tersebut. Pada saat sedang mengamati jejak darah tersebut, tiba-tiba seorang yang menyeramkan seperti vampir muncul dan menghajar Naja. Naja pun berlari ke sebuah ruangan dan menemukan Nikolai yang sudah tewas. Melihat hal tersebut, Naja bingung atas apa yang telah terjadi. Lalu vampir berhasil membobol tembok sehingga dengan terpaksa Naja harus melawan vampir tersebut. Pada saat melawan, tangan Naja tergigit dan vampir tersebut langsung berlari ketika matahari muncul. Sin pun kembali lagi ke pesawat. Tak lama kemudian Naja pun terbangun dari pingsannya dengan darah yang terus keluar dari mulutnya. Pada saat tersadar, Naja menemukan sebuah lantai menuju ke palka pesawat. Naja pun masuk ke dalam palka. Di dalam palka pesawat yang tertutup rapat beberapa anjing. Pada saat Naja sedang berada di palka, dua orang teroris masuk dan membuka beberapa tas tersebut yang ternyata berisi cairan peledak. Pada saat teroris sedang menyisihkan cairan tersebut ke dalam sebuah selang, ia mendengar suara anjing yang terus-terusan menggonggong. Kemudian teroris tersebut menghampiri suara anjing itu dan betapa terkejutnya ia melihat Naja yang sedang memakan darah dari anjing tersebut. Naja pun kemudian menerkam teroris solo menggigitnya hingga tewas. Tak lama kemudian tangan Naja bergetar dan giginya copot, berubah jadi gigi yang tajam seperti vampir. Melihat semua perubahannya tersebut, Naja kemudian menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya. Para teroris ternyata sudah memasang bom dan mereka akan melepaskan gas beracun agar seluruh penumpang tidak menghalangi rencana mereka. Setelah itu para teroris bergegas ke palka dan menemukan rekannya yang tewas dengan berlumuran darah akibat gigitan. Naja pun menyamar menjadi manusia biasa. Naja kemudian menemui Elias dan membawanya pergi ke dalam pesawat. Pada saat masuk ke dalam kokpit, Naja terkejut karena tidak ada pilot di dalamnya. Kemudian Naja keluar dan berkata bahwa ia membutuhkan seseorang yang dapat mengendalikan pesawat. Kemudian seorang mahasiswa menunjuk dirinya dan Naja pun membawa mahasiswa tersebut ke dalam kokpit pilot. Elias kemudian membuka kacamata Naja dan menyadari bahwa Naja sudah meminum darah. Mata Naja sudah mata vampir. Sedangkan para teroris sedang bersiap untuk mendarat dan ledakan pesawat. Pada saat sedang bersiap-siap, Iqbal menemukan obat Naja dan menyadari bahwa Naja masih hidup. Kemudian dia pun menghampiri penumpang dan mencari tahu keberadaan para teroris tersebut. Mengetahui keberadaan Naja yang sedang berada di kokpit pesawat. Melihat para teroris yang terus menggedor pintu kokpit pesawat, Naja kemudian menyuruh sang mahasiswa agar mengembalikan pesawat ke jalur yang benar. Karena Naja tidak membukakan pintu kokpit, teroris tersebut membunuh seorang penumpang sebagai bahan ancaman. Namun hal tersebut tidak berhasil. Naja tetap tidak membukakan pintu kokpit. Akhirnya kris tersebut membawa seorang anak perempuan, dan jika Naja tidak membuka pintu, maka anak perempuan itu akan dibunuh. Karena tidak tahan dengan tindakan yang dilakukan oleh teroris, Naja akhirnya memutuskan keluar dan langsung menyerang para teroris tersebut. Setelah itu Naja pun pergi ke kamar mandi dan ternyata dia sudah berubah total menjadi vampir yang haus darah. Ebol yang masih menyaksikan teman-temannya dibunuh oleh Naja menyelidiki siapa Naja sebenarnya. Kemudian ia pun mencari tas Naja dan menemukan di dalam tas tersebut berisi sebuah buku diari saja. Dan Iqbal pun mengetahui bahwa Naja sebenarnya adalah vampir. Para teroris lainnya tidak percaya atas apa yang Iqbal katakan, namun dia berusaha untuk membuktikan bahwa ucapannya adalah benar. Iqbal akan menangkap Naja dengan senter ultraviolet yang ia miliki karena vampir takut akan cahaya.
Naja yang masih berada di kamar mandi menyuntikkan obatnya dan dia langsung pingsan. Elias yang berada di kokpit memperhatikan CCTV dan melihat bahwa para teroris tersebut akan membunuh Naja. Kemudian Elias pun mencongkel pintu kamar mandi karena Naja tak kunjung keluar. Elias kemudian berusaha untuk membawa Naja, namun ternyata para teroris sudah siap menyerang Naja, terutama si 8 Ball. Mereka berusaha agar dapat masuk ke kokpit dan mengendalikan pesawat. Pada saat Naja mendekati 8 Ball, kemudian mengarahkan senternya sehingga membuat Naja tidak berdaya. Pada saat Naja tidak berdaya, 8 Ball kemudian mengeluarkan suntikan dan mengambil darah Naja dengan suntikan. 8 Ball kemudian mengambil sebuah tongkat kayu dan hendak membunuh Naja. Namun Elias berhasil menghentikan Iqbal, alias mengancam jika dia akan menembak Iqbal jika menyakiti ibunya. Namun ternyata tembakan Elias meleset dan mengenai jendela pesawat sehingga membuat tekanan terjatuh. Semua penumpang yang berada di sana panik karena oksigen pesawat hanya bertahan selama 10 menit. Naja kemudian meminta bantuan kepada Farid agar menjaga Elias, sedangkan dirinya akan mencari 8 Ball. Ternyata 8 Ball berada di dalam mobil dan Naja pun berusaha agar dapat menyerang 8 Ball. Namun 8 Ball terlanjur menyuntikkan darah vampir Naja ke dalam dirinya. Hal tersebut tentu saja menjadi sangat berbahaya karena 8 Ball bisa menjadi vampir dan menyerang semua orang. Untuk menghentikan 8 Ball, Naja akhirnya membakar mobil yang di dalamnya terdapat 8 Ball. Namun usaha tersebut gagal karena terorisme menyalakan pemadam darurat sehingga mobil tersebut tidak terbakar. Kemudian para teroris pun menghampiri Palka lalu menembaki Naja. Naja yang berusaha kabur lewat sebuah lubang membuat para penumpang panik karena keadaan dirinya yang menakutkan. Kemudian salah satu teroris membuka pintu yang berisi 8 Ball dan ternyata masih hidup. Ternyata sudah berubah jadi vampir dan menggigit temannya tersebut. Para penumpang semakin panik dan mengira bahwa Naja adalah orang jahat. Naja berusaha menjelaskan tidak keluar dari Palka. Sedangkan para penumpang mencarinya dan akan gini aja Naja merasa dirinya terancam terpaksa menyakiti orang-orang tersebut. Sedangkan para teroris yang berada di Palka sudah berubah menjadi vampir akibat ulah dari 8 Ball. Pada saat sedang menolong Naja, tangan Farid terkena gigitan Iqbal sehingga dengan terpaksa Naja harus memotong tangan Farid agar tidak terinfeksi dan tidak jadi vampir. Setelah itu Naja kemudian menyuruh salah satu teroris yang dapat mengendalikan pesawat untuk segera memutar balik dan meminta bantuan kepada pihak bandara. Seorang penumpang yang mengalami pecah ginjal akibat terbentur pria tersebut mendengar suara vampir dan membuka pintu kargo yang berada di dalam vampir. Melihat keberadaan penumpang yang tidak ada di tempat, seorang dokter dan penumpang lainnya mencari ke dalam kargo. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan para vampir yang ikut terinfeksi. Naja dan Elias pun masih berusaha agar pesawat dapat mendarat di tempat tujuan. Namun tiba-tiba para penumpang nurut pintu kokpit karena tidak dapat bernafas dan banyak orang-orang yang telah berubah jadi vampir. Para idealis dan salah satu teroris yang sedang berada di ruang kokpit sedang merencanakan sesuatu agar mereka dapat mengatasi semua ini. Kemudian salah satu teroris menunjukkan sebuah tangki yang terhubung dalam pesawat kargo. Mereka akan mengambil pengendali waktu agar bom tidak meledak. Namun ternyata terowongan tersebut terlalu sempit hingga harus dimasuki oleh orang dewasa sehingga akhirnya Elias pun memutuskan bahwa hanya dirinya lah yang akan masuk dan mengambil pengendali waktu. Elias pun sampai di kargo belakang yang di dalamnya terdapat banyak sekali manusia yang sudah berubah jadi vampir. Namun berkat senter UV yang dia pegang, para vampir tidak dapat menyakiti Elias. Pada saat kembali kepada Naja, Elias diserang oleh para vampir tersebut dan senternya pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Naja segera menyelamatkan Elias. Namun sebelum menyusul Elias, Naja berpesan kepada Farid bahwa ia harus merawat Elias. Naja pun menghampiri Elias dan langsung bertempur dengan 8 Ball. 8 Ball melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Ia mengalihkan perhatian agar 8 Ball dan melepaskan Naja. Kemudian Elias meledakkan sebuah pintu dan 8 Ball pun terjatuh. Namun pada saat Elias sedang berusaha membangkitkan Naja, 8 Ball kembali muncul dan menarik Elias. Namun untung saja Farid berhasil mengendalikan pesawat agar tubuh 8 Ball tersorot matahari hingga akhirnya tubuh 8 Ball pun terbakar oleh matahari.
Di sisi lain, Elias berusaha membangunkan Naja yang pingsan. Namun karena Naja tidak kunjung bangun, akhirnya Elias melukai tangannya dan mengucurkan darahnya ke mulut Naja agar terbangun. Dan Naja pun tersadar. Namun pada saat Elias ingin memeluknya, Naja berusaha agar Elias tidak mendekatinya. Hal itu dilakukan karena khawatir jika ia tidak dapat mengontrol emosinya. Wah, benar-benar terharu dan touchy banget scene ini. Dan scene kembali kepada Elias yang berada di bandara. Elias kemudian teringat pada Farid dan menyuruh agar tentara membebaskan si Farid. Matahari terbenam. Elias menjelaskan kepada polisi jika di dalam pesawat tersebut terdapat banyak vampir. Namun polisi tersebut tidak percaya dan menganggap Elias sedang syok hingga akhirnya dokter menyuntikkan cairan penenang kepada Elias. Farid yang masih berada di dalam kokpit berusaha agar para tentara mempercayainya dan mengeluarkannya dari pesawat. Namun para tentara tidak percaya juga dan masih mengira jika Farid adalah teroris hingga akhirnya Farid meninggalkan kokpit dan menyelamatkan dirinya karena matahari sudah tenggelam. Pemimpin tentara kemudian mengarahkan anak buahnya agar menangkap Farid. Tentara-tentara tersebut masuk ke dalam pesawat dan tidak lama kemudian para vampir menyerang mereka habis-habisan. Elias kemudian dibawa ke rumah sakit oleh tim medis, namun untung saja ia berhasil kabur dari ambulan dan menyusur Farid. Sedangkan para tentara membogol Farid dan membawanya pergi. Elias yang menyangka bahwa Farid masih berada di dalam pesawat terus berlari ke arah pesawat untuk menemuinya. Pada saat itu Elias melihat Naja yang berlari keluar yang sedang menghisap darah tentara. Elias pun memanggil Naja. Terlihat wajah Naja sudah menjadi vampir yang lepas kendali. Tiba-tiba saja Naja berlari ke arahnya. Elias menangis melihat ibunya Naja yang sudah tidak mengenalinya dan hendak memakan Elias. Elias pun mengeluarkan tombol remote bomb dan menekannya sehingga kapal pun meledak. Boom. Melihat ledakan tersebut, Farid kemudian menghampiri Elias dan mendapati Elias dalam keadaan pingsan. Hingga akhirnya Elias pun tersadar dan mereka pun berpelukan. Setelah itu tamatlah filmnya. Terima kasih telah menonton Kilau Film.